Sekarang salah-salah ngomong, salah tangkap, hancur adab. Kebanyakan dilarang dia melawan, terlalu bebas dia bablas. Terlalu banyak melarangan aja nggak bagus, Pak. Dia melawan, dia membantah. Tapi terlalu bebas, bablas. Jadi pertengahan. Dipastikan kemana pergi. Coba ibu pastikan. Ibu kenal baik nggak dengan teman akrab anak ibu? Ibu kenal baik nggak dengan orang tua teman akrab anak ibu? Saya kenal, saya kenal. Ajarkan anak dengan dasar-dasar Al-Quran sejak dini. Artinya apa, Bu? Sejak kecil usia 4, 3 tahun, usia 3 tahun, perkenalkan Al-Quran kepadanya. Perkenalkan dia dengan orang-orang soleh, dekatkan dia dengan ulama, akrabkan dia dengan orang yang dekat dengan Al-Quran. Itulah seorang ayah yang benar. Biasakan membawa anak ke rumah ulama, ke rumah ustadz. Itu guru ayah, nak. Bukan ke rumah artis, ya, bukan ke rumah pejabat. Orang sekarang kan bangga kan kalau ke rumah pejabat, bangga dekat dengan gubernur. Harusnya kita bangga dekat dengan ulama. Di padang mahsyar besok, Bu, dia bisa perjuangkan kita. Iya, kalau kita dekat dengan ulama di padang mahsyar, nama kita dia kenal. Ya Allah, aku bersaksi dia orang soleh. Dulu lama jamaahku, katanya. Kan bahagia kita kan. Satu, ajarkan anak dengan Al-Quran sejak dini. Pastikan itu, Bunda. 1, 31, 13, 2, 133. 31, 13. Surat 2, 133. Ya. 31, 13. Iya, langsung. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Stop. Luqman itu siapa, Bu? Orang soleh. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman itu mulia, Bu, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Terus ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu ajaran yang awal, Bu, kepada anak. Muliakan Allah ya, nak. Karena Allah kita lahir, karena Allah uang kita ada, karena Allah papa lihat punya mobil bagus, karena Allah rumah kita besar. Lihat di komplek ini, rumah kita paling gede loh, nak. Semua itu dari Allah, nak. Bukan karena ayah S3, tidak. Semua itu karena Allah, nak. Syukuri ya, nak. Jangan pernah membanggakan itu. Suatu saat ditarik Allah. Kalau nggak mobilnya ditarik, kita yang ditarik. Ya, Bunda. Ada tamu ngagumi rumah ibu. Masya Allah, besar sekali rumah ibu, mewah lagi. Subhanallah, Pak, ini semua pinjaman. Suatu saat saya meninggalkan ini kok. Tawadhu dia. Bukan bilang, iya dong, saya kan S3. Iya dong, saya kan orang berpendidikan tinggi, wajar dong punya rumah mewah, gitu ceritanya, sombong. Tapi dia bilang, Masya Allah, Bu, pinjaman ini. Suatu saat saya meninggalkan ini kok. Dua 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang... Siapa anak Yakub diantaranya? Yusuf. Berapa anak Yakub? 12. Siapa Yakub itu? Nabi. Melahirkan Nabi, dia Nabi, cucunya Nabi, anaknya Nabi. Terus? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Bu, kalau Bu Ongko sakit, halo Bu Ongko. Kalau kita sakit, Bu, udah sakaratul maut, yang ditanya sama anak apa?
Nah, kalau mama meninggal, apa kamu masih menyembah Allah? Nah, itu harusnya pertanyaan kita, Bu. Bukan rumah petak mama di sana, nak. Rumah kontrakan kita tolong diurus. Sawah kita di Bojonegoro. Bukan itu, Bu. Kalau mama meninggal, nak, apakah kamu masih sholat, nak? Kalau mama meninggal, apa kamu masih baca Quran, nak? Kan hampir nggak ada orang ngomong kayak gitu menjelang meninggal. Yang ada itu warisan, tanah, ruko, rumah. Ya, terus Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan Tuhanmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Subhanallah. Itulah, Bu, ayah beriman, anak beriman. Kami hanya menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Yakub, Tuhan Isa, Tuhan Musa. Kata anaknya. Ibu ingat ini, kalau ibu meninggal tanyakan itu. Apa kamu, nak, masih sholat, nak, setelah ibu meninggal? Menyembah siapa kamu, nak? Jangan berebut warisan kita ya, nak. Ini semua tinggal nanti kok. Ya, terus kedua, selalu berkomunikasi dengan anak dengan cara lemah lembut, tidak kasar dan tidak vulgar, tidak suka membentak. Jam gini belum mandi, ayo mandi. Kenapa harus gitu? Nak, udah jam 5, nak, mandi, nak. Sebentar lagi maghrib ke masjid ya. Cenderung wanita seperti ini ya, Bunda. Udah jam berapa ini? Nggak lihat. Di mana matamu? Ini katanya. Coba ngomong bagus, nak. Jam 5, nak. Sebentar lagi masuk maghrib. Kamu ke masjid ya, nak. Ayo mandi, nak. Masih keringat, mak. Ya udah nggak apa-apa. 10 menit lagi. Keringkan dulu keringatnya, nak. Baru mandi ya. Kan enak anak mendengarnya kayak gitu. Ini ibu-ibu enggak membentak, kalau enggak cerewet, ngomel. Stop kalau bisa, Bu, itu. Anak-anak paling enggak suka itu ngomel ibunya. Kalau kita survei, Bu, apa yang paling tidak disukai dari seorang ibu? Ngomelnya. Yang disukai dari ibu, uang jajannya. Iya. Karena biasanya anak-anak termasuk saya minta uang itu sama ibu, bukan sama ayah. 3159. Surat 3159. Udah, ayo. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat berapa itu? 159. Disuruh apa, Bu? Lemah lembut terhadap anak. Lemah lembut terhadap anak. Anak kan lebih lembut. Nak, sholat, nak. Udah jam berapa ini? Iya, mah. Kalau sholat. Udah SMA, sholat juga. Udah jam ini. Gitu. Kayak kanguru baru makan rumput. Bawel banget sih mama ini katanya. Dia berdosa gara-gara ibu. Ya, Bunda, ibu-ibu muda terutama. Jangan dicontoh seniornya yang ngomel-ngomel itu. Ketiga ya, ajari anak untuk melaksanakan sholat sejak dini. Jangan 17 tahun baru suruh sholat, udah susah pinggang itu bengkok. Jangan 17 tahun baru suruh ke masjid. Surat 243. Ajari anak untuk melaksanakan sholat sejak dini.
4103 245. Kalau ibu malas nulis itunya, angkanya aja tulis. 243 4103 245. Ya. 245 243. Ya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Coba digabungkan. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Tunaikan sholat, bayar zakat. Karena ada orang yang sholat nggak zakat. Ada orang rajin zakat, Pak, tapi nggak sholat. Ada orang rajin zakat, tapi nggak sholat dia. Padahal ibadah yang pertama diperiksa apa, Pak? Sholat. Ada rajin sholat tapi nggak zakat. Gajinya gede nggak pernah zakati. Pendapatan besar nggak pernah dijakati. Minimal sedekah lah. Ingatkan suami ibu, Pak, sedekah Pak tiap bulan Pak. Ambil aja berapa persen dari gaji Papa. 300.000 Pak sebulan, tapi rutin. Istiqomah 300.000 ambil. Jangan ambil dulu untuk belanja. Asingkan dulu 300.000 untuk sedekah. Objeknya jelas, orang miskin, anak yatim, mu'alaf, ibnu sabil. 4103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tidak sholat, berarti rusak. Sholat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Ada nggak orang ngaku beriman nggak sholat? Banyak. Banyak nggak sholat? Gak usah jauh-jauh lah. Jumatan itu masih ramai nggak Jakarta hari Jumat? Masih ramai, lalu lalang. Ya. 245. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Diakui Allah kan? Sholat itu berat memang. Baru coba 5-7 menit loh sholat itu. Apalagi kalau orang bisnis, transaksi di bursa efek lagi rame-ramenya, potensi triliunan hilang kalau sholat 7 menit. Berat memang, diakui Allah itu berat. Hanya orang-orang beriman lah bisa tulus sholat itu, orang-orang yang berikhlas, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Orang ikhlas dalam agama walaupun orang kafir benci, kata Allah. Poin keempat, proteksi anak dari bahaya zina dan khamar. Proteksi itu lindungi. Proteksi anak dari bahaya zina dan khamar. Sekarang ya Allah, maaf ya Bu, asal pacaran berzina. Saya sering tanya anak-anak itu, punya pacar nak? Iya Pak. Pernah hubungan seks? Ya pastilah. Loh, kok enteng aja dia jawab. Proteksi anak dari bahaya zina dan khamar. Laki-laki perempuan sama saja Bu. Perempuan berzina, laki-laki sekarang banyak gay, homoseks. Di kampus-kampus Bu, maaf, ada kampus swasta, kampus besar terkenal, saya ngajar di sana. Itu bergandengan berpelukan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Berbeda berpelukan yang tidak gay dengan gay. Hati-hati anak ibu sekarang ya. Terlalu dekat dengan wanita dia berzina, terlalu dekat dengan laki-laki dia gay. Hati-hati ya. Makanya butuh agama itu. Pendidikan agama sejak dini. Biar dia selalu mengingat Allah. Siapa sini punya anak remaja?
Punya? Iya, hati-hati ya Bu ya. Terlalu keras juga jangan, nanti dia melawan. Terlalu lembut jangan, dia nginjek. Iya, hati-hati Bu ya. Yang penting nasihat terus. Nak, kamu kalau milih teman yang benar ya nak, yang teman yang sholat, orang tuanya yang taat. Boleh nggak nak perkenalkan teman kamu nak sama mama? Hah? Iya, perkenalkan ibu, harus kenal baik dengan anak ibu, teman anak ibu. Kalau nggak parah nanti. Jadi kalau kita teman baik dengan teman anak kita, bisa kita kontrol. Syukur-syukur kita kenal baik dengan ibunya teman anak kita, bisa kita saling menjaga. Bu, anak saya ada di rumah ibu. Nggak ada loh. Tapi katanya kemarin di rumah ibu setiap hari. Nggak ada. Nah, ketahuan kan bohongnya. Makanya kita harus mengenal dekat siapa orang tua teman anak kita. Pastikan itu. Saya undang Bu, orang tua teman anak saya ke rumah makan-makan. Maksud saya itu begitu. Bu, kita saling mengingatkan ya Bu. Kalau anak saya tolong nasihati, anak ibu jangan kecil hati kalau saya marahi ya Bu. Nggak apa-apa Pak. Kita saling mengingatkan. 1732, ayo. Kemudian surat 443. Ya. 17. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa keji dan buruk? Satu, Allah sudah berikan kebaikan kepada manusia namanya pernikahan. Kenapa mencari yang kotor? Ada yang halal dan bersih. Kedua, menjaga kehormatan wanita supaya jangan jadi pelacur. Yang ketiga, supaya wanita itu mulia, bersuami, ada yang menjaga, melindungi, membiayai. Hikmah nikah itu di situ sebenarnya. Ada yang bertanggung jawab terhadap wanita itu. Bapak ibunya meninggal nggak ada masalah, kenapa? Suaminya ada. Syukur-syukur suaminya orang kaya. Ya, saya ulangi ya. Syukur-syukur suaminya orang kaya. 443 sudah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Kamu dengan debu yang baik dan suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, itu Bu tayamum. Bu lihat. Tiup. Tapi ditiup dulu gini. Ke tembok Bu, ya jangan ke sini. Contohnya begini. Astagfirullah. Sampai merata. Udah sholat. Ya, kalau ibu nggak kuat kena air, sedang demam ya, suruh aja ditayamumkan orang juga bisa. Tangan ibu nggak bergerak ya, ditayamumkan orang. Tangan orang yang itu baru dia mengusap tangan ibu. Tapi yang mahram, jangan yang bukan mahram, batal malah. Suaminya, anak kandungnya mengtayamumkan ibunya. Ya Bun, tapi sholat jangan tinggal.
Kalau ibu-ibu kan ada masa tidak sholatnya, haid dan nifas. Laki-laki nggak ada alasan, sampai mati. Berhenti sholatnya, berhenti hidup. Laki-laki tidak ada tidak sholat. Oh nggak sholat pak, berarti mau mati kau, saya bilang. Kalau perempuan nggak bu, haid nggak sholat, nifas nggak sholat, karena kotor. Sementara wudu itu bersuci. Logikanya di situ. Kenapa bu? Karena kita menyembah Allah yang maha suci, nggak bisa kotor. Kelima, memberi makan dengan cara yang halal. 2 168 588. Surat memberi makan dengan cara yang halal. Hati-hati bu, barang haram. Bisa sumbernya haram, maaf, korupsi, mencuri, berjudi, berzina. Yang kedua, penggunaannya haram. Yang ketiga, zatnya haram. Contoh, ibu jangan sembarangan makan di restoran luar sana. Betul dia sop sapi, tapi disembelih secara Islam nggak itu? Betul dia sop ayam kampung, tapi disembelih secara Islam nggak? Surat berapa tadi? Udah baca? Udah 2168. Ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Siapa bu setan itu? Musuh yang nyata. Setan itu bagi dua bu. Ada yang berbentuk manusia. Yang pengaruh ibu, jangan ngaji lah bu, mendingan kita ke mall. Itu setan itu. Bilang aja setan lo gitu. Setan berbentuk manusia. Di sini ada nggak itu? Ada kadang-kadang. Kita mau berbuat baik, nggak usah lah. Kita sedekah, ngapain sedekah? Mendingan jalan-jalan kita makan-makan. Setan itu. Bilang aja setan lo, bilang. Poin berikutnya 443. Iya 588. Surah 588. Dan Cek. makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Beriman gak kepada Allah? Halo, beriman gak kepada Allah? Buktinya apa? Ibu mau ngaji. Buktinya apa? Ibu nggak sholat. Buktinya apa? Ibu masih mau berjilbab. Di luar sana nggak mau mereka berjilbab. Kampungan. Banyak nggak orang Islam nggak berjilbab? Banyak ya. Meninggal mau disolatkan. Tapi waktu hidup nggak patuh sama. Kalau meninggal dibawa kemana dia? Ke kantor atau ke kuburan? Dimakamkan di mana? Di kantor atau kuburan? Di kuburan ketemu siapa nanti? Malaikat. Bukan ketemu pimpinan. Ibu pernah nggak lihat hewan di atas kuburan, Bu? Teriak melengking itu, mendengar siksa kubur. Siapa itu? Kuda. Hanya kuda yang diberikan mendengar siksa kubur itu. Kalau ibu punya kuda, bawa ke atas kuburan, kabur itu. Karena dia mendengar semua azab kubur itu, azabun qabri. Kalau kita nggak mendengar, makanya cuek, bercanda di atas kuburan, pacaran di atas kuburan, menjual tanah kuburan. Poin ke-6, selalu bermusyawarah dengan anak, tidak sewenang-wenang. 4238. Bermusyawarah dengan anak. 4238. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Roh dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka,
dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Satu, bermusyawarah. Kedua, menginfakkan harta yang diberikan. Nggak banyak kok, Bu. Sedekah itu nggak banyak kok. Poin berikutnya, memaafkan kesalahan anak. Bisa nggak? 4149. Udah. Memaafkan kesalahan anak. 4149 1585. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Iya, langsung kan putus asa. Begitu dimiskinkan stres, dikayakan belagu. Begitu kaya belagu, Bu. Miskin stres, gengsi, malu, minder. Banyak ada orang minder miskin. Kenapa harus minder? Yang minder itu bodoh. Kalau bodoh ya. Kalau miskin, miskin itu bukan aib loh, Bu. 1585 ya. Ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Selalu dalam Al-Quran maafkan mereka. Karena Allah Maha tahu, susah banget maafkan itu. Faktor apa, Bu? Gengsi. Enak aja dimaafkan. Gitu kan, gengsi kan? Enak aja maafkan dia. Suami saya dulu dipecat gara-gara dia. Saya diberhentikan gara-gara dia. Pret gitu. Poin berikutnya, membiasakan anak dengan pakaian syar'i. Bu, jangan biasakan walaupun sejak kecil anak pakai ukensi itu. Terbiasa nanti. Itu bukan pakaian kita. Ini saya lihat anak-anak orang muslim, mentang-mentang masih kecil, pakai ukensi. Pakai daster tipis. Iya bunda ya. Pakai rok sepan. Siapa yang bertanggung jawab, Bu? Ayahnya. Satu, pakaian tipis. Kedua, transparan. Ketiga, rok sepan. Yang bertanggung jawab siapa? Ayahnya. Makanya ibu pilih mantu yang beriman, supaya cucu ibu beriman. Ibu beriman, suami beriman. Mantu gak beriman, hancur cucu ibu. Liburannya ke mall, bukan ngaji. Sekarang kan udah gengsi itu ya. Ke mall itu bagian dari gaya hidup orang modern. Saya seumur umur tanya masih hidup istri saya, nggak pernah saya bawa ke mall. Seumur hidup sampai sekarang dia. 3359. Baca 3359. Membiasakan anak dengan pakaian syar'i, bukan you can see. 3359 surat 726. Ayo 3359. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, jilbab orang Indonesia kan enggak segini, Bu. Jilbab syar'i sesuai Al-Quran itu, maaf, saya jarang temukan di Indonesia seperti itu. Sampai sini, Bu. Betul-betul ke bawah. Orang-orang Salafi wanitanya begitu semua, segini di sini. Kalau kita kan cuma segini. Karena perintah Al-Quran. Bisa nggak kira-kira Ibu itu? Minimal beli 1 atau 2 biji segini. Minimal waktu ngaji kemari lah. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Coba, Bu, supaya beda. Karena beda itu mudah dikenalin. Ibu diganggu, langsung orang yang membela. Karena ibu beda.
Terus sehingga mereka tidak diganggu, subhanallah. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Coba lihat Bu, mereka nggak diganggu karena berbeda. Orang mikir itu mengganggu kalau orang berhijabnya tutup gitu. Apalagi kalau segini, yang kelihatan mata doang kan. Di Arab begitu, mata doang. Di Saudi itu mata aja kelihatan wanita di sana. Semua warna hitam. 726. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka. Artinya begini, tubuh ditutup aurat yang benar, berhijab yang benar, sholat juga nggak tinggal. Jangan hijabnya Islami tapi nggak sholat. Kesembilan, pisahkan tempat tidur laki-laki dan anak perempuan. Bu, ibu jangan coba-coba anak yang sudah umur 4 tahun tidur sama ibu. Umur 2 tahun harus sudah pisah. Makanya maaf sekali Bu. Makanya kalau bisa ekonomi lumayan, kita punya kamar 3 di rumah. Kamar anak. Bisa akses pakai pintu. Misalnya Bu, halo. Kamar kita di sini. Kamar anak sebelah. Bikin aja akses pintu. Tapi jangan sekamar. 10, memperbanyak doa untuk kebaikan keluarga. 2574 1440 37 100. 2574 1440 37 100. 2574 udah 2574. 2574 2574 ya. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, melihat anak kita menyenangkan. Kalau sholat nggak tinggal, ngomongannya sopan, di rumah mau bekerja, anak dan keturunan yang menyenangkan kata Allah. Ibu kira-kira punya nggak seperti itu anak? Bahagia kalau dia di rumah, nggak keluyuran malam Ahad. Ya, 1440. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Coba lihat Bu, sholat lagi. Sampai cucu diperjuangkan. Jadikan aku dan anak cucuku tetap sholat. Terus. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. 37 100. Masih ada nggak di antara ibu anak nggak sholat? Masih barangkali ya, atau jarang sholat. Iya, terus. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Tuh lagi-lagi minta anak yang soleh. Konsekuensi ya Bu, kalau anak yang soleh, di dunia kita tenang, di akhirat lapang. Di dunia menyenangkan, di akhirat dapat doa kita. Habis sholat gak pernah putus doanya. Ampuni dosa ayahku ya Allah, dosa ibuku. Lapangkan dia dalam kubur ya Allah. Dia sudah berjasa membesarkan aku. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Bu, ajari anak. Nak, kalau mama meninggal doakan terus mama ya nak. Kamu anak satu-satunya laki-laki. Oke, itu Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap diberkahi. Ibu doakan saya sehat karena kondisi saya masih sakit. Sehat, panjang umur, rezeki mudah insyaallah. Terima kasih banyak, syukron. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi